Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Aceh. Baik, secara geografis, daerah Aceh sekarang disebut Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, merupakan provinsi yang terletak di kawasan paling ujung bagian utara Pulau Sumatera yang sekaligus merupakan ujung paling barat wilayah Indonesia. Pendidikan agama di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia melalui Aceh. Yang ini sesuai dengan apa yang telah tertera dalam buku yang ditulis Haidar Putra Daulay, bahwa pada tahap awal pendidikan agama Islam dimulai bersamaan dengan penyebaran ajaran Islam oleh para mubalik yang datang dari Gujarat. Baik, yang pertama di sini ada syariat Islam pada masa Iskandar Muda. Pada masa Sultan Iskandar Muda yang pada tahun 1607 sampai dengan 1636, syariat Islam diterapkan dengan ketat dan mendalam di Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda adalah penguasa terbesar dalam sejarah Aceh, dan di bawah kepemimpinannya Aceh mencapai puncak kejayaan baik dari segi politik, ekonomi maupun agama. Ada beberapa poin penting terkait penerapan syariat Islam pada masa Sultanan Iskandar Muda. Adapun yang pertama ialah peran ulama dan hukum syariah. Sultan Iskandar Muda sangat memperhatikan peran ulama dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Para ulama diberi posisi penting dalam struktur pemerintahan dan seringkali dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik serta penegakan hukum. Hukum Islam menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Baik, yang kedua ada pelaksanaan hukum Islam. Hukum syariat yang meliputi hukum pidana dan perdata diperlakukan dengan ketat. Hukum qisas, pembalasan setimpal, hudud, hukuman tetap bagi pelanggaran berat seperti zina, mencuri, dan minum minuman keras, dan ta'zir, hukuman yang ditetapkan penguasa, diterapkan dengan disiplin. Eksekusi hukuman seperti rajam bagi pelaku zina, potong tangan untuk pencuri, dan hukum cambuk untuk pelanggar aturan moral menjadi hal yang biasa pada masa itu. Yang ketiga, masyarakat Islam yang taat. Sultan Iskandar Muda berusaha membentuk masyarakat yang taat menjalankan ajaran Islam. Pendidikan agama sangat ditekankan baik di kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan agama berkembang pesat selama pemerintahannya. Adapun yang keempat, hubungan diplomatik dan penyebaran Islam. Sultan Iskandar Muda juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam yang lainnya seperti Kesultanan Utsmaniyah atau yang sering disebut Ottoman dan kerajaan-kerajaan Islam di India serta Timur Tengah. Hubungan ini tidak hanya untuk tujuan politik, tetapi juga untuk memperkuat penyebaran dan pemahaman Islam di wilayah kekuasaannya. Yang terakhir ada keseimbangan antara hukum Islam dan adat. Meskipun hukum syariah diterapkan secara ketat, Sultan Iskandar Muda juga mempertahankan hukum adat Aceh yang disebut adat Mukuta Alam. Adat ini diselaraskan dengan hukum Islam, menciptakan harmoni antara nilai-nilai lokal dan ajaran agama. Namun di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi pusat pembelajaran dan pengamalan Islam yang kuat di Asia Tenggara, serta memiliki pengaruh luas dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada syariat Islam pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, penerapan syariat Islam menghadapi banyak pembatasan. Belanda menghentikan sebagian besar hukum syariah dengan hukum kolonial. Meski hukum keluarga Islam, nikah, talak, waris masih diizinkan secara terbatas, ulama dan pesantren memainkan peran penting dalam mempertahankan ajaran Islam. Sementara perlawanan terhadap penjajah sering dipimpin oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol. Meskipun pengalaman kontrol dan pembatasan, syariat Islam tetap dijalankan dalam ruang lingkup tertentu seperti pengadilan agama dan lembaga pendidikan Islam.
Baik, yang selanjutnya ada syariat Islam pada masa pergerakan GAM. Pada masa pergerakan gerakan Aceh Merdeka GAM, syariat Islam jadi simbol identitas dan perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia. GAM memperjuangkan penerapan syariat Islam secara penuh di Aceh sebagai bagian dari upaya membangun otonomi khusus dan identitas Aceh yang kuat sebagai wilayah Muslim. Meskipun fokus utama GAM adalah kemerdekaan politik, isu syariat Islam sering digunakan untuk menarik dukungan dari masyarakat Aceh yang religius. Setelah perdamaian melalui perjanjian Helsinki 2005, otonomi Aceh diperluas, termasuk penerapan hukum syariat Islam secara resmi di provinsi tersebut. Berikut materi yang kelompok yang saya pilih di sini ialah kelompok 7 dengan judul Kanun dan Urgensi Kanun Syariat Islam di Aceh. Kanun adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti hukum atau aturan, dan dalam perkembangannya dipakai untuk merujuk pada peraturan tertulis yang berkaitan dengan masyarakat atau muamalat. Namun dalam konteks Aceh, istilah ini telah lama digunakan untuk menamai aturan hukum dan adat yang berlaku, terutama dalam penerapan syariat Islam. Di sini ada eksistensi dan esensi kanun di Aceh. Kanun adalah bentuk peraturan daerah khusus yang berlaku di Provinsi Aceh. Eksistensi dan esensi kanun di Aceh memiliki landasan historis, hukum, dan budaya yang unik, berkaitan erat dengan status Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Eksistensi kanun di Aceh merujuk pada peraturan daerah yang dibuat pemerintah Aceh berdasarkan otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi tersebut. Kanun berfungsi untuk mengatur sebagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk hukum, syariah, ekonomi, dan sosial. Nah, selanjutnya ada urgensi kanun syariat Islam. Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, sedangkan sekumpulan peraturan yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Kanun ini mengintegrasikan norma-norma Islam ke dalam sistem hukum positif di suatu wilayah, terutama di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang signifikan. Yang terakhir ada memahami Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaksanaan syariat Islam. Kanun jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Aceh merupakan salah satu bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia yang memiliki hak otonomi khusus dengan nama Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Aturan tersebut menjadi dasar bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.